live ini gitu menjadi pembuktian jika banyak hal gitu dari dunia-dunia otaku yang memang itu belum kita ketahui. Yang memang kebanyakan kita mengenal otaku adalah definisi dari seseorang yang hanya sekedar suka anime gitu. Lebih jauh dari itu sebenarnya otaku adalah sebuah pendefinisian yang memang cukup ribet bisa dibilang. Sejarah spiritual otaku ini adalah sebenarnya sebuah nama buku atau sebuah nama judul buku yang diterbitkan sama Eiji Otsuka pada tahun sekitar 2000-an, di mana dia memberikan sebuah gambaran bagaimana otaku itu bisa berkembang secara subculture-nya mereka dan segala macam. Nah, aku di sini menggunakan judul dari buku dia bukan untuk ngebahas bukunya dia, tapi aku ingin menjabarkan beberapa nilai-nilai tertentu dari pemikirannya Eiji Otsuka terkait pandangan subkultur otaku. Dan di Jepang sana, sejarah spiritual otaku menjadi salah satu buku yang menjadi referensi terbesar dalam pandangan sejarah budaya Jepangan, yang bahkan menjadi salah satu buku utama gitu sebagai penjabaran bagaimana definisi atau sejarah-sejarah otaku itu bisa berkembang. Dan ini biasanya bukunya sampai digunakan beberapa siswa sekolahan atau siswa-siswa universitas yang mungkin berkarir di dunia seni, yang kebanyakan mereka membaca buku ini tuh memang jurusan-jurusan kayak kritikus dan segala macamnya. Sebagai orang ya yang sering masuk ke dunia anime dan segala macamnya, kalian juga pasti nonton anime dan segala macamnya, mengklaim pas sebuah subculture gitu. Pastinya kalian nggak asing dengan istilah otaku yang sangat dekat dengan istilah wibu gitu. Kalian boleh jawab, apa itu otaku menurut kalian? Apa itu otaku menurut pendapat kalian? Apa itu otaku menurut sepengetahuan kalian? Dan ya intinya preferensi kalian. Dari kebanyakan jawaban, otaku itu adalah sama dengan maniak, mendalami suatu hal, berbau subkultur, hobi, dan lain-lain. Oke. Dari garis besar kita bisa mendefinisikan otaku itu berbau seperti itu tadi. Ada yang maniak, ada yang mendalami suatu hal, ada orang yang mendalami suatu hal berbau kultur dan segala macamnya. Faktanya, orang Jepang sendiri banyak yang tidak mengetahui apa itu otaku. Nah, pasti kalian jadi bingung dong. Lah, kalau orang Jepang sendiri aja nggak tahu, ini bukan berarti aku sok paling tahu, enggak. Tapi memang pada faktanya, orang Jepang sendiri itu tidak tahu pendefinisian otaku. Karena etimologisnya cukup panjang ya. Meskipun kau hidup di Jepang dari kecil ataupun kau hidup di Jepang darah Jepang gitu dan kau nggak pernah mencari tahu apa itu definisi otaku, orang Jepang hanya mengerti otaku sebagai mania manga, mania anime. Pendefinisian bagaimana orang Jepang itu melihat otaku itu, dia itu otaku. Simple. Mereka melihatnya sama seperti melihat orang-orang awam melihat wibu. Ketika kau masuk ke dunia cosplay, ketika kau menonton anime, ketika kau membaca manga, ketika kau menyukai VTuber, ketika kau memainkan game-game Jepang, atau kau menyukai sebuah gaya gambar art-art Jepang yang dengan segala macam gaya moe-moenya, itu kau bakal didefinisikan sebagai otaku. Itu cara mereka dan juga cara negara-negara kita melihat orang ini otaku gitu. Selain dari sebuah etimologis dan kisah yang cukup panjang yang terjadi di Jepang, faktanya memang terjadi sebuah perdebatan dua sudut pandang terkait otaku. Kalau untuk orang Jepang sendiri, otaku itu dituliskan dengan dua cara. Otaku yang dituliskan dengan huruf katakana, ini adalah kata pendefinisian atau kata huruf yang dipakai dalam subculture atau istilah slang di Jepang. Jadi otaku yang digunakan dengan katakana ini bakal mengacu kepada pendefinisian orang-orang yang menyukai anime atau berpaku pada subculture. Otaku dalam definisi slang atau dalam bahasa slang di masa sekarang, atau bisa dibilang secara kontemporer atau bisa dibilang secara garis modernnya, yang dipakai dengan penggunaan penulisan katakana mengacu kepada orang-orang seperti ini atau pendefinisian subkultur yang seperti ini. Sedangkan otaku yang ditulis dengan hiragana itu bakal mengacu kepada sejarah penggunaan kata otaku itu sendiri. Jauh sebelum Jepang menggunakan istilah otaku mulai dari tahun 80 sampai di era kita sekarang,
mereka menggunakan istilah otaku untuk definisi pecinta subculture. Sebelum dari era itu, di tahun-tahun era periode, otaku mempunyai definisi untuk penyebutan semacam gelar penghormatan. Penggunaan kata yang ditujukan kepada orang-orang yang terhormat secara simpelnya. Otaku di tahun-tahun periode Edo itu digunakan kepada orang-orang yang sekiranya itu kita hormati atau orang-orang yang kita sanjung. Dan kata otaku itu merujuk kepada istilah kediamannya, tempat tinggalnya, atau semacam keluarganya. Jadi ini sebuah istilah penggunaan kata. Jika dibentukkan sederhana atau dibentukkan sebagai pengganti kata pada tahun periode Edo juga, itu sering disebut sebagai pengganti kata untuk kamu, anda, dan segala macam dan lain-lain yang merujukkan kepada orang. Sampai 1940 kita bisa bilang perang dunia itu 1940 lah ya. Setelah perang dunia kedua, Jepang itu dengan segala problemnya dia kalah perang di dunia kedua, akhirnya mereka kan juga diinvasi sama Amerika. Kita tahu kan zaman Jepang diduduki oleh Amerika, mereka akhirnya terlibat sebuah konflik lagi. Mereka terlibat sebuah konflik yang mana bagi beberapa orang sana, terutama mereka yang sayap kiri juga gitu, aku tegesin sayap kiri, mereka menganggap kalau Amerika itu adalah adu domba dari masyarakat dan juga pemerintahan mereka gitu, sehingga menciptakan sebuah demo atau bisa dibilang sebuah gerakan yang terlibat dari mahasiswa-mahasiswa di Universitas Jepang pada saat itu, yang diawali pada tahun 1960, yaitu disebut sebagai protes Anpo. Awalnya kalau kita bicara tentang gerakan mahasiswa di Jepang, sebelum terjadinya, karena kan sudah perang dunia kedua, sebelum mereka masuk ke orientasi yang lebih luas seperti protes Anpo ini, atau bisa dibilang protes perjanjian perdamaian Amerika Jepang pada tahun 60, mereka itu sebenarnya adalah organisasi atau gerakan mahasiswa yang awalnya bertujuan untuk menghidupkan mahasiswa, atau bisa dibilang berorientasi pada sesuatu hal di lingkup universitas yang dianggap tidak adil atau nggak setara. Tapi karena semakin luas, gerakan mahasiswa itu semakin tersebar di mana-mana dan timbul di mana-mana, mereka akhirnya itu perlahan menjadi semakin membesar gitu. Yang intinya gerakan-gerakan mahasiswa ini tadi kebanyakan itu tidak menyelesaikan masalahnya, garis bawahi, tidak menyelesaikan masalahnya tidak hanya menggunakan dengan pemikiran atau demokrasi doang, dengan demonstrasi doang, tapi juga dengan sebuah kekerasan. Gerakan mahasiswa yang seperti itu disebut sebagai Zen Kyoto. Bang, pertanyaanku satu bang, kau ngomong panjang-panjang ini sampai nyambung ke gerakan mahasiswa, hubungannya sama otaku tadi apa gitu? Nah itu pertanyaan bagus, nggak ada yang tanya kayak gitu dari tadi, kalian kok nyimak doang sih, tanya dong gitu loh. Gerakan mahasiswa di Jepang memang orientasinya itu berkecimpung besarnya itu dalam dunia politik bisa dibilang. Tapi jauh dari itu, mereka juga tidak hanya berideologi atau berbicara soal politik. Gerakan mahasiswa di Jepang juga berbicara tentang seni atau ideologi tentang kultur yang ada di Jepang. Subculture ini di Jepang di tahun 60 itu terkesan biasa. Itu era-era yang bisa dibilang era-era studio animasi pun masih Toei Animation, masih Mushi Production, dan orang-orang ternama pun masih Osamu Tezuka, masih Shotaro Ishinomori gitu, masih orang-orang kuno gitu, orang-orang klasik gitu. Sebenarnya tanpa dorongan dua orang itu juga, tanpa adanya gerakan mahasiswa yang mau masuk ke dunia subculture ini, nggak bakal sebesar ini juga. Ada seorang pencipta, Osamu Tezuka, katakan Osamu Tezuka itu pencipta karya seni, sampai di titik ini karyanya bisa meluas kayak gini itu tentu aja karena fans-fansnya, karena orang-orang yang berkecimpungan juga mau ke dalam dunia seni sebagai penikmat dan segala macamnya. Dalam artian gerakan mahasiswa itu juga mendorong seni Jepang jauh ke arah berkembang. Gerakan mahasiswa pada akhirnya hancur karena banyak konflik di dalamnya, yang tentu saja mereka pada akhirnya itu lebih mendorong ke arah gerakan-gerakan politik. Banyak konflik, pemilihan ketua itu kan juga ada pemilihan ketua dan segala macam, sampai akhirnya mereka dibubarkan. Ini kan ada yang aku tulis tadi nih, hiragana nih.
ini digunakan para gerakan mahasiswa ini tadi di tahun 60-an. Jadi gerakan mahasiswa ini untuk menyebutkan sesama mereka yang gerakan mahasiswa juga, mereka bakal menjuluki mereka masing-masing yang satu arah, satu hobi atau satu pemikiran sebagai otaku. Jadi penggunaan kata otaku itu jauh sebelum adanya di era sekarang itu seperti itu. Mereka bakal menyebut kawan-kawan mereka otaku, yang mereka itu saling menjuluki karena mereka ini kan kayak kerabat gitu kan. Jadi mereka punya istilah sendiri untuk saling menjuluki. Ya ini tadi menggunakan istilah otaku. Itu terbawa sampai pergantian era mereka masuk ke dunia subculture. Di era ini, di era subculture beranjak, yaitu tepatnya tahun 70-an, gerakan mahasiswa ini tadi masih menggunakan istilah tersebut. Sehingga di era-era perkembangan doujinshi awal-awal atau komiket yang masih mau berjuang di awal-awal, istilah otaku udah cukup familiar bagi orang-orang yang berkecimpung di seni tersebut. Nah, istilah otaku itu mulai familiar karena memang dibawakan juga sama gerakan mahasiswa Jepang, Zenkyoto. Zenkyoto ini menggunakan istilah-istilah tersebut di era-era seni atau di era-era otaku itu mulai meranjak tinggi gitu. Yang mana mereka juga sebagai pecinta subculture gitu. Mereka sebenarnya konteksnya itu bukan pecinta subculture. Mereka itu orang-orang yang pengen mendorong subculture itu tidak berhenti di titik gitu-gitu aja. Makanya mereka itu mendukung beberapa transisi seni kuno Jepang ke arah yang lebih modern kepada masyarakat. Apa yang dibawakan oleh gerakan Zenkyoto ke era otaku ini dianggap sebagai membalikkan tren sastra ke arah budaya lebih rendah yang disebut anime dan manga. Konteksnya apa yang dibawakan oleh otaku itu adalah subkultur sastra. Era pertama kali komiket muncul di Jepang itu membuat sebuah gambaran kalau otaku itu kalau pecinta sastra atau subkultur itu sangat besar. Kyo Nakamori sebagai pengamat, dia menggunakan sebuah judul yaitu dalam esainya yaitu penelitian otaku dalam majalah dalam majalah Tokyo Adult Club, yang mana isinya itu mengejek habis-habisan tentang otaku. Kenapa dia mulai mengucap kumpulan orang penikmat subkultur ini sebagai otaku? Karena istilah yang dibawakan sama Akio Nakamura ini adalah metafora dari istilah otaku yang ditulis pakai hiragana. Kenapa dia menggunakan kata otaku? Dia menggunakan kata otaku itu bukan karena orang-orang Zenkyoto ini menggunakan otaku sebagai sesama bidang seni gitu, sesama pecinta seni, enggak. Dia menggunakan kata otaku karena itu bentuk kata ganti atau metafora yang dibawa dari tulisan yang hiragana. Itu trikinya di situ. Kata ganti rumahmu ini, makanya kalau kamu artikan ini, kamu translate hiragana, itu bakal berarti in your house, di rumahmu, kediamanmu. Itu kalau diartikan. Digunakan sebagai metafora atau kata ganti untuk mengejek otaku. Paham nggak? Kenapa dia menggunakan kata otaku ini? Untuk merujukkan orang-orang di dunia bidang subkultur ini yang nggak punya sosial masyarakat dan terlalu sering di rumah. Nah, di situ otaku bermakna negatif. Pecinta subkultur, kamu terjemahkan, kamu artikan, loh kok artinya in your house? Gak nyambung kan? Ada background story yang cukup panjang memang. Orang-orang yang berkecimpungan di dunia otaku pada tahun 83, Akio Nakamura menuliskan ini kalau nggak salah tahun 82 atau 83 ya, sekitar segituan. Nah, orang-orang otaku di tahun 83 tidak menerima statement yang diberikan sama Akio Nakamura. Jadi mereka itu nggak terima atau nggak setuju kalau diri mereka itu disebut otaku yang nggak punya kehidupan atau orang yang bermalas-malasan di rumah. Disitulah orang-orang otaku ini tadi, orang-orang yang dari otaku subkultur yang dibawakan sama Zenkyoto ini tadi, membalikkan statementnya dengan berkata, kita bukan otaku, orang yang nggak suka orang yang berdiam diri di rumah, tapi kita adalah orang-orang yang menekuni hobi kita secara mendalam. Makanya ini bakal kembali ke konteks awal tadi. Bang, otaku itu orang yang menekuni hobi mereka. Iya, itu statement yang dilempar oleh para otaku yang nggak setuju dengan tulisan yang disampaikan sama Akio Nakamura. Secara historis gitu, otaku itu bermakna dua hal.
orang pecinta subkultur yang akhirnya malas-malasan di rumah, atau orang yang menekuni hobi dia secara berlebihan atau secara tekun gitu. Disinilah definisinya tercipta, yang kemudian disampaikan oleh para otaku di tahun 80-an. Dengan segala kemegahan otaku 80-an, definisinya yang ini, yang otaku yang dibawakan sama anak-anak otaku ini, definisi ini yang dimenangkan. Karena tahun 80 adalah era yang bisa dibilang sebagai generasi otaku. Di era otaku yang mereka ini berdebat apa itu definisi otaku bagi mereka sebagai orang pecinta subculture, itu tadi yang dimenangkan definisinya yang otaku adalah penikmat atau orang yang menekuni hobi atau subkultur secara tekun gitu.